Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada adik-adik, anak-anakku. Ketemu lagi dalam pembelajaran geografi bersama saya, Bapak Beri Hamdi. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan belajar bagaimana memanfaatkan aplikasi yang mungkin saja kalian sudah familiar dalam penggunaan kehidupan sehari-hari, diantaranya penggunaan Grab, Gojek, Shopee Food, misalkan ya, belanja online dan sebagainya, menemukan lokasi. Yap, apalagi kalau bukan aplikasi Google Maps. Namun kita akan menggunakan aplikasi yang sejalan dengan itu, namun namanya berbeda ya, namanya Google My Maps. Lantas, apa sih yang akan kita pelajari? Nah, kita akan pelajari mengenai materi penginderaan jauh pada submateri interpretasi citra. Perlu Bapak ingatkan ya, adik-adik anak-anakku, bahwa penginderaan jauh adalah sebuah ilmu dan seni untuk memperoleh data mengenai permukaan objek di permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Seperti itu. Jadi dengan menggunakan Google My Maps, kita mengetahui informasi data dari suatu lokasi ya, baik datanya itu bisa data penggunaan lahan, bisa data kenampakan objek, pembangunan dan sebagainya, tanpa kita ada di daerah tersebut. Nah, itu adalah penginderaan jauh. Biasanya di Google My Maps itu menggunakan data citra foto satelit. Nah, apa sih citra nih ya? Citra kan ya, Bapak ingatkan kembali, citra itu adalah hasil gambar dari sensor atau alat perekam yang dibawa wahana untuk mendapatkan data permukaan bumi ya. Ada citra foto, ada dan juga ada citra dan foto. Kalau citra dan foto itu citra yang menggunakan digital. Biasanya menggunakan sebuah sinar elektromagnetik. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita buka ya Google, bisa Google Chrome maupun Google Google apapun. Kalian akan diarahkan untuk berkelompok. Satu kelompok itu maksimal 6 orang. Nah, jadi ada 6 kelompok. Jadi kalian akan belajar bagaimana interpretasi citra. Jadi interpretasi citra itu adalah bagaimana kita mengetahui, menafsirkan objek yang ada dalam sebuah citra foto satelit untuk kepentingan tertentu. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya, contohnya kalau kalian ingin membuat suatu usaha, dan itu harus mengetahui lokasi mana, kita tidak tahu daerahnya daerah perbukitan atau daerah dataran rendah ya, kita bangun di sana, ternyata daerahnya rawan bencana longsor ya. Itu tidak disangka-sangka ya. Karena itu pembelajaran interpretasi citra ini penting ya. Selain itu, kalau misalkan kalian nih dalam dunia pendidikan, kalian menganalisis nih sistem zonasi ya, daerah kan jaraknya berapa nih dari rumah ke sekolah misalkan ya. Nah, itu bisa di Google. Oke. Nah, kita sudah masuk nih ya di Google-nya. Google, kita klik ya, Google My Maps. Google My Maps. Google Translate.
merekam ya. Maaf. Ini ya My Maps. Nah, sebenarnya Bapak pernah membuat peta gunungan lahat, peta persebaran. Nah, kalau kalian pertama kali membuka ya kosong ya. Kita create a new map. Jika dilihat-lihat ya, di sini kita ketahui bahwa citra foto satelit itu menggunakan warna true color, natural color ya. Jadi sesuai dengan apa yang ditangkap. Nah, kalau misalkan citra fotonya itu polikromatik, itu warnanya itu hanya warna hitam dan warna putih ya. Nah, kalau dilihat-lihat bagaimana sumbunya ya, sumbu citranya ini tegak lurus ya, tegak kayak di atas. Nah, ini ya tampilan awal dari Google My Maps yang kita buat. Nah, pertama-tama nih ya, kita klik nih ya Unlisted Map, atau dalam bahasa Indonesia itu judul peta. Judul petanya kita klik ya. Apa judul petanya? Misalkan peta penggunaan lahan sekitar, misalkan ya sekitar GBLA. Nah, deskripsinya, peta ini merupakan peta hasil diskusi dan kerja kelompok kami, yaitu semuanya harus kerja ya, satu orang itu minimal satu interpretasi dan satu digitasi ya. Jadi produknya itu kalian salin link ini ke dalam sebuah Padlet, dan LKPD-nya kumpulkan ke Bapak hasil analisisnya ya. Nanti kita itu misalkan ya Dinda, Andi misalkan ya, dan sebagainya sampai ke 6 ya, sampai 6 orang. Save. Nah, kita GBLA itu mana? Di Bandung ya. Kita klik fitur pencarian, tulis Bandung, cari. Nah, ini ya Bandung ya. Nah, kita scan dulu. Nah, untuk merubah tampilan warna ini, citra foto ini kan belum ada penggunaan citra. Kita klik base map atau peta dasar ya, kalau bahasa Indonesianya base map atau peta dasar. Klik ini citra satelit. Nah, ini ya citra foto satelit yang ada di dalam Google My Maps. Datanya tahun berapa Bapak? Nah ya, datanya ini map data tahun 2023, data citra satelit tahun 2023, Terametrix ya, namanya Terametrix ya. Nah, di mana sih GBLA? Nah, GBLA tuh sekitar sini ya, nih ada nih tuh, terlihat tuh dekat Masjid Al-Jabar, tuh Stadion Bola Bandung Api. Dan klik aja ini tambah untuk sampai mengetahui ya lebih jelas daerah tergede bagi. Nah ya, nah ini apa ini? Nah ya, Bapak akan mencontohkan ya, kita mendigitasi ya daerah ini. Misalkan nih, ini yang kita ambil ini apa nih ya? Kalau dilihat warnanya hitam, ada pematang. Kalau misalkan kalian sudah pernah ke GBLA, berarti kalian tahu ini ada sawah yang baru saja fase tanamnya awal ya. Jadi udah diolah tanahnya dan mau ditanam. Bagaimana caranya? Nah, di unlisted layer kita klik dulu ya, misalkan ya, namanya sawah dengan lahan sawah, penggunaan lahan sawah. Save. Kita klik ini ya, draw a line, garis ya, add a line or save ya. Misalkan Bapak akan klik ini ya, klik satu kali, klik dua kali, jangan sampai klik satu kali aja ya, satu kali aja. Nah, pada saat ini ada gambar tangan ini, klik dua kali. Nah,
poligon 1 ini kalian ubah namanya menjadi sawah 1 misalkan ya. Kalau kalian ingin satu orang mengidentifikasi sawah misalnya. Tuh terlihat ya, luas sawah ini itu 0,196 hektar atau dapat dimeterkan 177 meter tuh. Tanpa kita pergi ke lapangan, kita tahu luas suatu penggunaan lahan. Manfaat dari penggunaan Google My Map. Selanjutnya, kalau kita ingin mengubah, setelah ini kita ingin ini aja ya, misalkan ya, klik. Nah, setelah itu kalian nih ya, mau tahu ini sawah nih di LKPD-nya, kalian harus menguraikan nih prinsip-prinsip interpretasi citra ya, unsur-unsurnya, maaf, bukan prinsip, unsur-unsurnya, misalkan rona, warnanya, situsnya, asosiasinya, misalkan rona, warnanya hitam, teksturnya kasar, asosiasinya ada pematang sawah, situsnya, misalkan dekat GBLA memang ada sawah bersawahan, saya orang sana, misalkan ya, ini yang kecil-kecil ini bibit sawah ya. Nah, kalau kalian senang, misalkan ya, minimal satu orang satu titik ini ya. Oke. Kalian bisa juga misalkan ya di ininya edit misalkan, nah, sawah 1 di deliniasi atau didelineasi oleh Budi. Jadi Bapak tahu ini pekerjaan siapa misalkan ya. Nah, terus jika kalian ingin mendelineasi ini permukiman ya, atau ini lapangan apa, lapangan tenis misalkan ya, kalian add layer. Tenang. Nah, add layer yang terdapat judul kita klik ya, ubah misalkan ya, lapangan olahraga misalkan. Nah, klik ini, draw a line, add a line shape, klik ikuti ya. Ini ya, karena ketutupan ini, ketutupan tanaman. Nah, sudah ada tanda tangan ini, klik 2 kali. Nah, lapangan olahraga misalkan ya, didelineasi oleh Budi misalkan. Oke, save, ubah warnanya misalkan nih jadi agak kuning aja ya. Oke, nah kalian juga misalkan ya ingin apa namanya, jalan misalkan ya, jalan itu jalan GBLA ya, terlihat tuh ya, atau jalan ini aja nih ya. Kita klik add layer, jalan permukiman atau perumahan, jalan perumahan ya. Kita klik ini add line or shape. Nah, ini ya, tekan sampai sini nih ya, kita ibaratkan jalannya sampai sini misalkan ya. Klik 2 kali. Nah, kita ubah misalkan ya, edit, jalan apa tadi teh, jalan Ali bin Abi Tholib. Oke,
didelineasi oleh Budi. Save. Kita ubah ya, luas jalannya itu 226 meter. Style jalan tulisannya merah. Warna merah mana? Nah, oke, sip. Nah, sudah nih ya, ada 3 orang yang mengerjakan interpretasi citra foto ya dengan Google Maps nih. Selanjutnya bagaimana nih ya? Nah, selanjutnya ketika kalian sudah 6 orang, ada 6 ini ya, ada 6 itu, ada 6 jenis delineasi, kalian share. Nah, anyone with link this can view, aktifkan. Nah, selain itu di Google My Maps ini kalian juga bisa memanfaatkan untuk menyebarkan informasi kepada halayak umum ya. Misalkan di internet kalian coba ya peta punahan sekitar GBA. Misalkan saya di Google ada ketemu nih, kalian klik aja nih, let the other search for and delete map. Kalau misalkan matikan berarti hanya yang memiliki link saja gitu ya, kita aktifkan saja ya misalkan ya. Nah, ini nih linknya nih, klik copy ya, atau klik ini dan kalian masuk ke Padlet Bapak yang telah Bapak sebarkan dan masukkan. Oke. Gimana sih kalau kita ingin mengecek? Nah, kita buka ya software yang lain. Nah, kita copy pastekan di pencarian nih ya. Bagaimana hasil dari pekerjaan kalian, Bapak akan nilai ya. Jadi penilaiannya itu dari hasil pekerjaan petanya, KPD-nya dan sikapnya ya. Nah, ada penilaiannya. Nah, ini hasil dari pekerjaan kalian. Jadi Bapak harap kalian dapat belajar dengan sungguh-sungguh karena ini merupakan pembelajaran yang dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan misalkan ya. Kalau kalian ingin ke polisi, misalkan di polisi, saya punya kemampuan kepada atasan kalian, Pak, saya memiliki kemampuan untuk memetakan dengan Google My Maps daerah mana yang macet dan sebagainya. Kalau misalnya kalian ingin kerja di dokter, kalian tahu nih, oh daerah ini misalkan ada pengabdian, daerah ini ternyata kurang air, oh ternyata ada sumber penyakitnya dari kurang air bersih dan sebagainya ya. Nah, mungkin itu ya yang dapat Bapak sampaikan mengenai pembelajaran kali ini. Semangat belajar dan jangan lupa untuk berkolaborasi dan sering mencoba, gagal coba lagi, kolaborasi dengan teman bagaimana baiknya. Kalau misalkan di HP jangan sungkan nanyakan dengan Bapak, kalau bisa HP-nya yang bagus satu, karena kita kan bergotong royong ya. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan kepada Bapak pada saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Mohon maaf apabila Bapak ada salah kata.